Para ahli memperkirakan tahun 2025 akan menjadi tahun ekspansi besar bagi BRICS, dengan sebagian besar ekonomi yang tumbuh cepat bergabung dengan aliansi ini sekarang. Baru minggu pertama tahun 2025, Rusia telah melaporkan bahwa sekitar 23 negara sedang mengantri untuk bergabung dengan BRICS, yang menunjukkan minat untuk menjadi anggota penuh. Dalam hal ini Indonesia telah menjadi negara pertama yang secara resmi menjadi anggota penuh BRICS pada tahun 2025 ini, yang memicu reaksi berantai. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Keuntungan apa yang akan didapat Indonesia sebagai anggota penuh baru? Dan apa saja 23 negara yang bergabung dengan BRICS pada tahun 2025, terutama bagaimana dengan BRICS yang menjadi lebih kuat dan lebih besar dalam tujuannya untuk dolarisasi, dengan Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif 100%. Dalam video ini mari kita cari tahu, bagaimana BRICS siap memberikan guncangan besar ke Barat pada tahun 2025. Pada tanggal 1 Januari tahun 2025, BRICS memulai babak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarahnya. Blok tersebut sudah mewakili 45% dari populasi dunia, dan sekitar 37% dari PDB global. Secara resmi mengumumkan perluasan pada tahun 2025, tanggung jawab ini diberikan kepada Brazil yang telah mengasumsikan presidensi tahun ini, memberikan kabar baik pertama di tahun ini. Brazil menerima Indonesia sebagai anggota barunya, mengisyaratkan bahwa anggota baru tersebut tidak hanya berasal dari Amerika Latin, tetapi juga Asia serta negara dengan ekonomi terbesar dan terpadat di Asia Tenggara. Masuknya Indonesia memperkuat pijakan BRICS di kawasan tersebut, di mana kekuatan-kekuatan Barat khususnya Amerika Serikat, secara historis mempunyai pengaruh. Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia menandakan bahwa BRICS bukan hanya aliansi kekuatan-kekuatan ekonomi, tetapi juga platform bagi negara-negara yang mencari suara independen dalam tatanan global. Namun apa keuntungan bagi BRICS untuk menerima Indonesia sebagai anggotanya? Keterlibatan Indonesia juga memiliki kepentingan praktis dengan PDB lebih dari 1 triliun dolar dan jumlah penduduk hampir 280 juta jiwa. Hal ini menambah bobot ekonomi yang cukup besar bagi BRICS. Kekayaan sumber daya alam Indonesia termasuk cadangan energi, mineral, dan produk pertanian, menjadikannya pemain penting dalam rantai pasokan global. Jaringan dan mekanisme perdagangan BRICS akan membantu Indonesia menyatukan sumber daya dan barangnya menyerap apapun yang dimiliki Indonesia, untuk menawarkan era pertumbuhan ekonomi fenomenal lainnya. Namun hal ini tidak berhenti di Indonesia saja. BRICS telah menarik minat dari 23 negara tambahan pada tahun 2025, yaitu Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Burkina Faso, Kamboja, Chad, Kolombia, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Honduras, Laos, Kuwait, Maroko, Myanmar, Nicaragua, Palestina, Sahel, Sudan Selatan, Sri Lanka, Suriah, Venezuela, dan Zimbabwe. Gelombang ini menunjukkan meningkatnya daya tarik blok tersebut, sebagai alternatif yang layak bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti IMF, Bank Dunia, dan G7. Banyak negara-negara ini tertarik dengan janji BRICS, tentang kesetaraan, kemitraan, dan janjinya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Blok tersebut berfokus pada dolarisasi yang berarti mengalihkan perdagangan global, dan transaksi keuangan dari dolar ke mata uang lokal. Hal ini telah mendapat sambutan dari negara-negara yang selama ini sering bergantung pada dolar. Sistem ekonomi berbasis dolar negara-negara seperti Venezuela dan Nigeria, dengan cadangan minyak yang besar, melihat BRICS sebagai platform untuk menegaskan kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam mereka tanpa kendala sanksi Amerika Serikat, atau tekanan ekonomi. Kepentingan negara-negara ini juga mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap situasi saat ini. Tatanan global selama beberapa dekade didominasi lembaga keuangan Barat, telah menyebabkan banyak negara bergulat dengan utang, ketidakstabilan ekonomi, dan campur tangan politik.
Sebaliknya, BRICS menawarkan visi kerjasama yang inklusif, di mana kedaulatan dan rasa saling menghormati diutamakan. Salah satu pendorong utama pengaruh BRICS yang semakin besar adalah dorongannya terhadap dolarisasi. Selama beberapa dekade Amerika Serikat telah berfungsi sebagai media yang digunakan untuk perdagangan dan keuangan global yang memberikan Amerika Serikat pengaruh yang sangat besar atas sistem ekonomi internasional. Karena dolar Amerika Serikat digunakan, Amerika Serikat dapat memberikan sanksi pada negara manapun yang diinginkannya, dengan membekukan semua asetnya. Tidak hanya itu, tetapi karena setiap negara menginginkan dolar, Amerika Serikat dapat mencetak lebih banyak tanpa menghadapi ancaman devaluasi mata uang. Ia tahu dunia akan menyerap berapapun jumlah dolar yang dicetak, namun BRICS ingin menantang hal ini, status quo dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, dan transaksi keuangan di antara para anggotanya. Dalam hal ini, keterlibatan Indonesia mendukung misi ini secara signifikan. Sebagai eksportir utama energi dan sumber daya alam, Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perdagangan dalam BRICS. Menggunakan mata uang non-dolar, mata uang Rusia dapat memenuhi permintaan energi Indonesia, sehingga menjamin pendekatan yang saling menguntungkan di antara para anggota perusahaan BRICS. Rusia akan dapat memperoleh lebih banyak pendapatan, sementara Indonesia akan memperoleh energi dengan harga diskon. Selain memperkuat mata uangnya sendiri, jika membayar dalam mata uang lokal bahkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan China, bisa dilakukan dalam yuan dan rupiah dengan melewati dolar sepenuhnya. Pergeseran ini tidak hanya mengurangi paparan terhadap volatilitas mata uang, tetapi juga melindungi negara-negara BRICS dari dampak sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat. Tetapi apakah BRICS akan menerima semua negara yang mengajukan keanggotaan? Karena saat ini BRICS memiliki kekuatan untuk memilih siapa yang diinginkan sebagai anggota baru, strategi ini akan memastikan bahwa hanya negara-negara yang kepentingannya sama dengan BRICS yang akan dijadikan anggota. Oleh karena itu, meskipun kepentingan 23 negara menunjukkan daya tarik BRICS, blok tersebut mengambil pendekatan yang terukur untuk ekspansi. Pejabat Rusia termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, telah menunjuk langkah-langkah bertahap, harmonis, dan akurat dalam menerima anggota baru. Pendekatan yang cermat ini menunjukkan pemahaman bahwa ekspansi yang tidak terkendali dapat mengencerkan fokus strategis blok dan membuatnya tidak efektif. Sebaliknya, BRICS mengadopsi pendekatan selektif dalam memilih anggota berdasarkan kekuatan ekonomi mereka, pengaruh regional, dan keselarasan, dengan tujuan blok misalnya negara-negara sumber daya seperti Venezuela dan Nigeria, dapat meningkatkan keamanan energi negara-negara BRICS, sementara negara-negara yang berlokasi strategi seperti Pakistan dan Maroko, dapat memperluas jangkauan geopolitik mereka. Strategi cherry picking ini memastikan bahwa anggota baru membawa nilai nyata bagi aliansi, memperkuat kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Pendekatan ini juga memungkinkan negara-negara BRICS untuk menjaga kohesifnya dengan hati-hati. Memilih anggota yang sejalan dengan visinya, blok ini dapat menghindari menjadi koalisi besar dengan prioritas yang saling bertentangan. Hal ini sangat penting karena BRICS berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai kekuatan kohesif yang mampu menantang institusi yang didominasi Barat, dan membentuk tatanan global. Di sini, masa jabatan Presiden Brazil menjadi penting, dengan menawarkan peluang transformatif bagi blok ini dan Amerika Latin, sebuah kawasan yang telah lama didominasi oleh pengaruh Amerika Serikat. Brazil sebagai ekonomi terbesar di Amerika Latin dan anggota pendiri BRICS, memiliki posisi unik untuk menjembatani kesenjangan antara BRICS dan negara-negara tetangga regionalnya. Momen ini lebih dari sekedar simbolis, ini adalah momen yang sangat penting. Poros strategis menuju ekonomi yang lebih dalam, dan hubungan geopolitik dengan kawasan yang kaya sumber daya alam, yang ditakdirkan untuk menantang dominasi Barat. Sumber daya alam yang sangat besar di Amerika Latin, merupakan pusat nilai BRICS.
Negara-negara seperti Venezuela, Argentina, Chili dan Bolivia memegang peranan penting, komoditas seperti minyak, litium, tembaga dan produk pertanian. Cadangan minyak Venezuela yang sangat besar, misalnya dapat diintegrasikan ke dalam upaya dolarisasi. BRICS memungkinkan perdagangan di luar sistem dolar Amerika Serikat, demikian pula Chili dan Bolivia, dengan cadangan litium mereka yang terkemuka di dunia, dapat memperkuat dominasi energi terbarukan BRICS. Kekayaan pertanian dan energi Argentina, semakin melengkapi tujuan blok tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan barat. Potensi perluasan ini juga membawa dampak geopolitik selama beberapa dekade. Amerika Latin dianggap sebagai halaman belakang Amerika Serikat, yang menjadi sasaran intervensi politik dan ekonomi, yang seringkali mengutamakan kepentingan Amerika Serikat. BRICS menawarkan modal kerjasama alternatif, yang didasarkan pada rasa saling menghormati, dan perdagangan yang adil, yang menarik bagi negara-negara Amerika Latin, yang menginginkan kedaulatan yang lebih besar dengan bergabung. Negara-negara ini mendapatkan akses ke peluang investasi pasar baru, dan pembiayaan dari lembaga-lembaga seperti Bank Pembangunan Baru yang bebas dari ikatan politik, yang sering dikaitkan dengan pinjaman barat. Posisi geografis Amerika Latin yang strategis, dengan akses ke Samudra Atlantik dan Pasifik, meningkatkan rute perdagangan negara-negara BRICS, memperkuat hubungan yang dapat mengarah pada koridor yang menghubungkan Amerika Selatan dengan Afrika, Asia dan sekitarnya, melewati rute yang didominasi Barat. Konektivitas ini sejalan dengan visi BRICS yang lebih luas, untuk menciptakan tatanan dunia multipolar, mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu ekspansi BRICS tidak akan berhenti di Indonesia, atau 23 negara anggota, lebih baik tunasnya akan mencapai Amerika Latin, Asia, dan Afrika yang membawa lebih banyak negara. Menurut Anda, apakah BRICS harus menerima semua negara yang datang untuk menjadi anggota, atau harus memilih dengan cermat dan berhati-hati saat memutuskan negara mana yang harus dijadikan anggota? Ketikkan pada kolom komentar di bawah ini.